Banyak yang tak menyangka Dr. Rian Tamrin berpulang di usia yang masih muda. Pria yang akrab dipanggil Dr. Rose itu dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Penyebab meninggalnya Dr. Rian Tamrin akhirnya terungkap lewat postingan salah satu rekannya yang mendapat informasi langsung dari kakak almarhum. Postingan itu ditulis oleh Dr. Suryo Bawono, SPOG, seorang dokter yang pernah bertemu dengan Dr. Rian di Yogyakarta. Lewat postingannya itu, Dr. Suryo menceritakan awal mula perkenalan dengan Dr. Rian. Bertemu beberapa tahun yang lalu di Jogja. Tak sangka ketemu lagi di Pekanbaru dalam kondisi seperti ini. Saya mendapat kesan almarhum tidak mau menyulitkan dan merepotkan banyak orang. Almarhum meninggal di rumah kakaknya. Kebetulan kakak almarhum adalah pasien lama dulu melahirkan dengan saya. Sang kakak masih ingat jika saya dan istri adalah sama-sama di kedokteran UGM Jogja, tulis Dr. Suryo. Dr. Suryo kemudian juga menceritakan penyebab meninggalnya Dr. Rian. Menurut Dr. Suryo, pria 39 tahun itu mengalami sakit saluran cerna, MAH, dan juga sulit makan. Informasi dari kakak almarhum yang bersangkutan mengalami sakit saluran cerna, MAH, dan sulit makan. Beberapa hari menjelang wafat tidak bisa masuk makanan, namun almarhum menolak berobat apalagi. Menurut pengakuan Dr. Suryo, selama sakit, Rian Tamrin sempat berpesan untuk tidak memberitahu keberadaannya kepada orang-orang. Ia memilih menjauh dari hingar-bingar kota besar. Kakak almarhum mengisahkan bahwa almarhum berdiam di rumah sang kakak sejak menjelang bulan Ramadan. Almarhum berpesan untuk tidak kasih tahu ke orang luar tentang keberadaan almarhum. Jadi memang terkesan almarhum ingin dalam ketenangan dan jauh dari hingar-bingar kebisingan kota metropolitan. Perlu diketahui, lokasi rumah yang didiami pada daerah yang sepi dan tenang di kota Pekanbaru, tulis Dr. Suryo. Lantas, seperti apa kejamnya penyakit MAH sehingga bisa berujung dengan kematian? Usut punya usut, penyakit MAH akut bisa memicu terjadinya MAH kronis jika tidak kunjung diperiksakan ke dokter. Kedua fase ini memiliki gejala yang hampir sama, antara lain mual, muntah, nyeri perut, nyeri dada, sering sendawa, sering merasa lapar, perut terasa kembung dan sakit saat buang air besar. Sakit MAH yang menyebabkan timbulnya rasa sakit saat buang air besar. Bab tersebut terjadi karena penyakit MAH juga bisa berasal dari liver, jantung, ginjal, empedu, pankreas dan bagian tubuh lainnya di sekitar lambung. Bagi penderita MAH kronis yang tetap mengabaikan gejala penyakit MAH-nya selama 2 minggu lebih, maka bisa menyebabkan kematian. Pasalnya, gejala MAH kronis yang dibiarkan tanpa penanganan tersebut akan memicu terjadinya pendarahan di lambung, terjadinya kebocoran di organ usus, ataupun memicu terjadinya penyakit kurang darah yang dapat menyebabkan komplikasi ke penyakit lain seperti anemia. Jangan abaikan MAH.